Malam ini timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada malam laga nih guys. Grup C kualifikasi Piala Dunia. Meski Indonesia berada di posisi 129 Wih, 129 sudah guys. 26 ranking FIFA. Kemarin 133. Pemain ini sang Garuda mampu mencuri 3 poin di kandang lawan. Formasi 3 ini 3 poin ini. Sebaiknya digunakan dengan defense yang terdiri ini kah formasinya? Martin Paes. Mantap. Kelvin Verdong dan Sandy Walsh berposisi sebagai fullback yang akan bantu pertahanan dan serangan dari sisi tengah dan sayap. Untuk laga kalau ini yang main guys memang padu nih guys. Lini tengah timnas lebih hidup dengan masuknya Tom Hay di babak kedua. Dia harus memulai pertandingan malam ini dengan Jordi Amat yang mengambil peran lebih bertahan di tengah. Iliano Reinders akan menjadi senjata rahsia serangan Indonesia bersama Wak Haji dan Rafael Struik. Abam yakin barisan pertahanan timnas Indonesia tidak akan bobol dan jika lebih tajam dan kreatif di lini serang, maka Garuda bisa menang 1-0. Apakah anda setuju? Kita doakan guys. Pemain dan tebakan skor, beri komen di sini. Hai, kalau betul lah pemain-pemain yang disebutkan oleh abang ini ya main pada babak pertama ya, sudah pasti dia akan menjadi satu tekanan pada timnas Bahrain. Saya masih teringat ketika perlawanan Indonesia menentang timnas Australia. Pada awal babak pertama itu, serangan bertubi-tubi ya yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia terhadap timnas Bahrain, hampir-hampir lagi jaringan dapat dilakukan oleh timnas Indonesia guys. Jadi dengan kehadiran dua pemain baru ini lagi, yaitu Eliano dan juga Miselgas, ini lagi akan menyukarkan pertahanan Bahrain ya, untuk mereka menjaga pertahanan mereka. Sebab bila melihat dari segi kombinasi pemain-pemain timnas Indonesia ini, dari segi passing bola, jarak yang dekat sekalipun mereka bisa mengawal bola itu guys, seolah-olah kaki mereka mempunyai magnet. Dan saat ini bila melihat Indonesia satu-satunya dari ASEAN ya melaju pada Piala Dunia ini, se-ASEAN saya melihat dukungan yang penuh diberikan terhadap perjuangan timnas Indonesia ya. Mungkin karena Indonesia telah tampil sangat solid dan juga tidak ada lagi negara-negara di Asia Tenggara ini yang sampai pergi Piala Dunia yang untuk musim kali ini. Hanya satu-satunya yang berjaya lolos yaitu timnas Indonesia. Jadi ini merupakan satu dukungan yang sangat kita harapkan ya, karena perjuangan timnas Indonesia ini juga adalah mewakili kita se-ASEAN ini. Dan di Malaysia, saya ada melihat ya beberapa media sosial, malam ini akan ada nobar. Nobar saya baru paham, nobar ni nonton bareng rupanya ya. Nonton bareng bersama-sama dengan orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan juga orang Malaysia. Mereka nonton bareng untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia pada malam ini. Nah, ini yang kita mau guys. Dengan sepak bola ada kesatuan ya. Jadi bila melihat kenapa bisa bersatu pula kali ini, ternyata bila kalau bukan sesama kita yang berantam ya ataupun bertemu dari segi sepak bola, di sinilah saya nampak semua sama ada di Indonesia dan juga Malaysia bergabung bersama-sama memberi dukungan yang penuh. Jadi satu pula guys. Jadi itu yang wow, boleh jadi begini ya guys. Sedangkan sepak bola biasanya kalau apatah lagi Malaysia dan Indonesia bertemu di situ berbaku hantam di media sosial. Tetapi kali ini wow, seperti adik dan kakak guys. Saya lihat pun, wih, kenapa begini tidak diteruskan? Tapi itulah sepak bola kan. Mesti ceritanya begitu. Ada kalanya ada keributan. Kalau tidak ada begitu, mungkin media sosial kita ini akan sepi. Tapi itulah, bila saat ini timnas Indonesia melaju satu-satunya dari ASEAN ini, saya lihat Malaysia dan juga Indonesia memiliki banyak kesamaan budaya sebenarnya. Jadi bila melihat peristiwa yang telah berlaku sebelum ini, Malaysia, Indonesia sering berbaku hantam kalau bertemu dari segi perlawanan sepak bola, tetapi saat ini saya lihat sangat dekat pendukung Indonesia dan juga pendukung Malaysia ni sama-sama nonton bareng guys untuk perlawanan
pada malam ini. Ada misi penting yang mana mereka akan berlawan dengan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Of course, mereka akan cuba mendapatkan malam ini guys, atau sekurang-kurangnya seri satu mata dekat tempat lawan. Jom aku preview kita ambil yang tinggi lah, 3 mata game Indonesia lawan Bahrain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan dulu tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy. Sekarang ni dekat grup C, Indonesia berada di tempat keempat dengan 2 mata, manakala Bahrain berada di tempat ketiga setelah melakukan kejutan menewaskan Australia yang sekarang ni berada di tempat kelima. Aku cuba mengkaji statistik perlawanan sebelum ni dan aku nampak Bahrain dan Indonesia ada style yang sama. Mungkin sebab mereka berhadapan dengan lawan yang susah, tapi Bahrain pun tak banyak menyerang, Indonesia juga tak banyak menyerang. Possession pun tak pegang banyak. Korang tengoklah lawan Australia yang diorang menang ni, hanya ada 1 shot on target dan itulah yang masuk ke dalam gawang. Indonesia pula waktu berlawan dengan Australia dekat Gelora Bung Karno, boleh nampak yang diorang pun tak buat banyak shot, possession pun ini saya ada turut sama menyaksikan ni perlawanan. Tapi aku mengharapkan Indonesia akan mengulang performance diorang waktu lawan dengan Arab Saudi. Nampak walaupun possession kurang, shots kurang, tapi sekurang-kurangnya Indonesia banyak juga melakukan serangan sebanyak 8 shot dan 2 shots on target. Bahrain ni pun dah kena bantai dengan Jepun 5-0 hari tu dan aku rasa Shin Tae-yong telah pun mengkaji perlawanan lawan Jepun tu macam mana Jepun boleh skor sampai 5 lawan dengan Bahrain ni. Jadi ini adalah prediction aku yang mana Indonesia akan skor terlebih dahulu mungkin pada minit 30 lebih, 40 lebih. Kemudian untuk second half diorang akan bertahan habis-habisan. Of course, habis-habisan. Memang kalau lihat ya, seperti mana yang saya sendiri melihat perlawanan Indonesia dan juga Australia, di menit awal itu memang Indonesia akan melakukan serangan-serangan bertubi-tubi ya. Ini untuk memberi tekanan ya terhadap tim lawan. Jadi bila melihat suasana sepak bola sekarang ini guys, dengan kehadiran pemain-pemain yang begitu berkualitas lah, mereka ni semua grade A. Shin Tae-yong akan menurunkan pemain-pemain yang hebat-hebat ini kerana ini merupakan perjuangan yang cukup penting ya. Ada selangkah lagi Indonesia akan ke final Piala Dunia. Sekiranya bisa memenangkan perlawanan pada malam ini dan juga China, otomatik ya Indonesia akan ke final. Jadi inilah satu perjuangan timnas Indonesia yang saat ini performan mereka sangat menarik ya, dan inilah yang membuatkan seluruh ASEAN tertumpu pada timnas Indonesia. Dan hari ini bila melihat Indonesia melaju pada putaran yang ketiga, dukungan penuh pula bukan sejak dari rakyat Indonesia, malah dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei dan juga negara-negara yang ada di ASEAN ini memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Luar biasa guys. Versus Bahrain tidak lepas dari kedekatan budaya dan hubungan kuat antara kedua negara. Banyak warga Malaysia yang trauma melihat sepak bola Malaysia yang terus menurun dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung tim Garuda. Menurut data yang dihimpun, lebih dari 1.000 rakyat Malaysia terlihat tiba di Manama, ibu kota Bahrain. Mereka memberikan sorakan meriah bagi skuad Indonesia. Terlihat pula banyak spanduk dan bendera Indonesia yang dibawa oleh para pendukung dari Malaysia sebagai tanda solidaritas terhadap timnas Indonesia. Bahkan, beberapa media Malaysia mengungkapkan bahwa jumlah supporter yang datang ke stadion lebih banyak daripada pendukung lokal, yang menjadi sebuah fenomena langka dalam ajang internasional. Masyarakat Malaysia sepertinya merasakan ikatan emosional dengan Indonesia, yang membuat mereka merasa lebih terhubung dengan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Di sisi lain, di tanah air Malaysia sendiri, laga timnas Malaysia melawan Selandia Baru dalam rangka FIFA Matchday, yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, ternyata jauh dari ekspektasi. Sebagai tuan rumah, Malaysia seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pendukung lokal,
Namun kenyataannya stadion akan terlihat jauh lebih sepi daripada yang diperkirakan. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa kurangnya antusiasme ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah performa timnas Malaysia yang belum konsisten di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, banyak pendukung yang lebih memilih untuk mengikuti pertandingan Indonesia versus Bahrain di televisi atau melalui platform streaming, terutama karena faktor kedekatan budaya dan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia. Betul lah itu dukungan yang diberi ya oleh fans dari Malaysia terhadap perjuangan timnas Indonesia, dan perkara ini harus difahami ya. Kita mendukung timnas Indonesia itu bukan bermakna kami tidak cinta pada negara Malaysia, bukan bermakna kami tidak memperjuangkan harimau Malaya, tetapi hari ini hanya Indonesia saja yang layak, yang satu-satunya di ASEAN melaju pada Piala Dunia. Jadi inilah dukungan moral yang diberikan terhadap timnas Indonesia, dan ini juga lambang kita punya persaudaraan ya, sebagai negara tetangga yang paling hampir dari Malaysia dan Indonesia ni. Inilah satu bentuk kita punya hubungan kedekatan antara kedua negara. Dan secara dalam lagi, bila melihat dari segi ada kesamaan budaya ya antara Malaysia dan Indonesia ni, mungkin ini adalah satu hubungan yang dalam antara Malaysia dan Indonesia ni, membuatkan hari ini Malaysia dan Indonesia bersatu memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dan tidak dinafikan bahawa penampilan timnas Indonesia ya di lapangan, mereka telah menunjukkan permainan yang sangat solid, dan ini juga menarik perhatian para penggemar sepak bola di Malaysia untuk mengikuti penampilan timnas Indonesia saat ini. Nah, jadi itu guys yang harus difahami ya, sebab mungkin ada yang tidak faham kenapa selalu membahas tentang sepak bola Indonesia, kenapa tidak membahas sepak bola Malaysia. Sebab hari ini untuk Piala Dunia ini guys ya, Indonesia saja yang sekitar di ASEAN ini wakil tunggal kita yang melaju pada putaran yang ketiga. Jadi inilah masanya untuk kita bersatu, untuk memberi dukungan moral, dukungan psikologi ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, dan ini juga lambang persaudaraan kita antara negara tetangga. Jadi coba kita eratkan hubungan itu agar tidak ada berlaku pertelingkahan lagi, begitu kan. Elok sekiranya kita sama-sama seumpama yang sekarang ini nonton bareng ya, nobar. Jadi di Malaysia ni ada juga nobarnya perlawanan Indonesia dan Bahrain pada malam ini. Jadi guys, untuk keseluruhannya pada perlawanan yang mungkin ada berapa jam lagi Indonesia akan menghadapi Bahrain, so kita doakan yang terbaik ya, dan kalau boleh Indonesia boleh meraih paling kurang 3 poin pada perlawanan malam ini, kerana saya yakin ya pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini bukan kaleng-kaleng, bukan sebarangan ya yang dibawa masuk ini, mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Pemain mahal seperti Max Hilgers dan Martin Pais selaku kiper yang cukup luar biasa. Dia sudah menunjukkan ya keterampilannya, dia telah menunjukkan kemampuannya, kebolehannya, keberaniannya semasa 2 laga yang dia ikuti dalam timnas Indonesia. Itu guys, laga yang baru dia ikuti. Apatah lagi sudah selang beberapa hari ini, pasti dia akan lebih serasi lagi dengan timnya itu. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Semoga pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan semoga kita seluruh ASEAN ini pada malam ini dapat memberi dukungan dan berdoa agar timnas Indonesia akan menang pada perlawanan menentang timnas Bahrain, dan 5 hari selepas itu menghadapi China. Kita doakan bersama-sama guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kami dari Malaysia dukung untuk timnas Indonesia. Kita tetap bersaudara. Assalamualaikum. Bye-bye. Di YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe dan kudu channel.